Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan denyut nadi bagi pembangunan bangsa. Proses ini menjadi gerbang bagi pemerintah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, peralatan, hingga layanan, guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Di Indonesia, PBJ dikawal oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi seluruh kegiatannya. Memahami dasar hukum ini bagaikan memegang kunci untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan. Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tonggak sejarah baru PBJ. Peraturan Presiden Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah menjadi tonggak sejarah dalam regulasi PBJ di Indonesia. Perpres ini merepresentasikan lompatan besar dalam upaya mewujudkan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, regulasi ini terus menyempurnakan sistem dan aturan demi mencapai tujuan mulia tersebut. Menjelajahi isi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebuah panduan lengkap. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 laksana kompas yang memandu seluruh proses PBJ. Di dalamnya terdapat berbagai aspek penting yang menjadi fondasi bagi sistem pengadaan yang handal. Di antaranya: 1. Prinsip-prinsip pengadaan, efisiensi, penggunaan anggaran yang optimal dan hemat untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya, penerapan e-katalog yang memungkinkan pemerintah mendapatkan harga barang, jasa yang lebih murah. Efektivitas, pencapaian tujuan pengadaan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Contohnya, penerapan sistem tender online yang mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan kualitas hasil pengadaan. Transparansi, keterbukaan informasi dan akses yang mudah bagi semua pihak. Contohnya, publikasi informasi pengadaan di LPSE yang memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pengadaan. Akuntabilitas, pertanggungjawaban atas seluruh proses dan hasil pengadaan. Contohnya, kewajiban penyedia barang, jasa untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adil dan wajar, memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyedia barang, jasa. Contohnya, penerapan sistem tender terbuka yang memungkinkan semua penyedia barang, jasa untuk mengajukan penawaran. Kepastian hukum, menghindarkan kesewenang-wenangan dan melindungi hak semua pihak. Contohnya, penyedia barang, jasa yang dirugikan dalam proses pengadaan dapat mengajukan gugatan ke LKPP. 2. Metode pengadaan. Perpres ini menyediakan berbagai metode pengadaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, seperti seleksi umum, dilakukan melalui proses tender terbuka yang kompetitif. Contohnya, tender untuk pembangunan infrastruktur publik. Tender dilakukan melalui proses penawaran yang diikuti oleh penyedia barang, jasa yang memenuhi persyaratan. Contohnya, tender untuk pengadaan peralatan medis. Penunjukan langsung dilakukan dalam situasi tertentu, seperti untuk pengadaan barang, jasa yang bersifat rahasia atau kebutuhan mendesak. Contohnya, penunjukan langsung untuk pengadaan bantuan bencana alam. Swakelola dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Contohnya, swakelola untuk pengadaan makanan bagi pegawai pemerintah. 3. Tata cara pelaksanaan dan pengawasan. Perpres ini mengatur secara detail tata cara pelaksanaan dan pengawasan PBJ, mulai dari perencanaan, penetapan kebutuhan barang, jasa dan penyusunan anggaran. Contohnya, penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), yang memuat daftar kebutuhan barang, jasa yang akan diadakan. Pengumuman, penyebaran informasi tentang pengadaan kepada publik. Contohnya, pengumuman tender di LPSE dan media massa. Seleksi, evaluasi dan penilaian terhadap penyedia barang, jasa. Contohnya, pemeriksaan dokumen penawaran dan klarifikasi kepada penyedia barang, jasa. Penetapan pemenang, penetapan penyedia barang, jasa yang terpilih. Contohnya, penetapan pemenang tender berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian. Pelaksanaan kontrak, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak antara pemerintah dan penyedia barang, jasa. Contohnya,
Penandatanganan kontrak kerja antara pemerintah dan kontraktor untuk pembangunan infrastruktur. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Contohnya, monitoring dan evaluasi oleh tim pengawas internal dan eksternal. Pembayaran kepada penyedia barang, jasa setelah menyelesaikan pekerjaan. Demikianlah penjelasan tentang Fondasi Transparansi dan Akuntabilitas PBJ Pemerintah. Terima kasih telah menyimak hingga selesai.